Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Summa ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ali baitihi. Wa nakhussu khususan ila walidina wa li jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina, khususan ila Syekh Nawawi Tanar al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beraneka macam nikmat sehingga kita dapat kembali mengkaji tafsir Munir pada hari ini, yang rasanya sudah hampir 3 bulan kalau nggak salah saya udah nggak upload lagi tuh kajian kitab tafsir Munir ini. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan untuk bisa sama-sama mengkaji kitab tafsir Munir ini. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan mengkaji tafsir dari surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Insya Allah 3 ayat yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adzal lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Wallahu ghaniyyun halim. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat yang ini akan kita kaji. Dan mari kita lanjutkan kembali kepada tafsirannya yang masih kita menggunakan referensi kitab tafsir Munir karya Syekh Nawawi al-Bantani, yang kalau kita menggunakan cetakan lokal sudah sampai kita di halaman yang ke-77. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi kitabihi fid daraini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum, adapun perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan akan harta-harta mereka fi sabilillahi, di jalan Allah. Kamatsali habbatin, itu seperti perumpamaan satu benih atau satu biji, anbatat sab'a sanabila, yang dari satu benih tersebut mengeluarkan atau menumbuhkan. Anbatat makna aslinya itu menumbuhkan ya. Anbatat menumbuhkan sab'a sanabila akan 7 tangkai. Artinya sifatu shadaqatil ladzina yunfikuna amwalahum, adapun sifat daripada sedekah-sedekah dari orang-orang yang mereka menginfakkan amwalahum akan harta mereka fi dinillahi, di dalam agama Allah. Kasifati habbatin, itu seperti sifatnya satu benih atau satu biji, akhrajat, yang dari satu benih tersebut mengeluarkan sab'a sanabila, 7 tangkai. Awil makna, atau ada juga makna yang lain, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi wujuhil khairati, adapun perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan amwalahum akan harta-harta mereka fi wujuhil khairati, di dalam bentuk-bentuk kebaikan, minal wajibi wan nafli, daripada kebaikan yang bersifat wajib ataupun sunnah. Kamatsali zari'in habbatin,
itu seperti perumpamaan orang yang pernah menanam habbatin biji atau benih, akhrajat sakon yang dari satu biji tersebut, dari satu benih tersebut mengeluarkan sakon batang. Tasya'aba minhu sab'u syu'abin. Tasya'aba minhu yang menjadi bercabang-cabanglah batang tersebut, sab'u syu'abin 7 cabang. Fi kulli wahidatin, di dalam setiap satu minha daripadanya 7 batang tersebut, sunbulatun, ada satu tangkai. Jadi setiap 7 cabang ada tangkainya. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbatin, di dalam setiap satu tangkai mi'atu habbatin terdapat 100 biji. Ini jadi gambaran dari Allah terkait tentang ganjaran yang akan diperoleh dari orang-orang yang mensedekahkan atau menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Jadi satu kebaikan seolah-olah dibalas dengan berlipat-lipat kebaikan. Sebagaimana satu benih yang ditanam, dari satu benih itu mampu mengeluarkan batang, dari batang mengeluarkan kembali 7 cabang, di setiap cabangnya ada satu tangkai, dan dari setiap tangkai terdapat 100 biji lagi, 100 benih lagi. Seperti itulah kira-kira gambaran dari satu kebaikan akan dibalas oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan, kama yushahadu dzalika fi dzurati wadukhni, sebagaimana yang dapat disaksikan gambaran tersebut ya, fi dzurati wadukhni, pada tanaman jagung dan juga gandum. Jadi jagung itu kan kalau kita tanam dari satu biji jagung, dia akan mengeluarkan batang, kemudian bercabang, dan dari satu jagung tersebut kan banyak lagi tuh nanti biji-biji jagung yang keluar dari bonggol jagung itu. Bal fihi ma aktsaru min zalika, bahkan di dalam keduanya, baik itu jagung dan juga gandum, aktsaru min zalika, itu biji-bijinya itu bisa lebih banyak keluarnya. Jadi bisa lebih banyak lagi keluarnya. Wallahu yudha'ifu, dan Allah itu mampu melipat gandakan fauqa dzalika, bahkan melebihi daripada itu. Jadi fauqa dzalika itu artinya melebihi daripada itu, daripada ganjaran yang sudah Allah gambarkan sendiri. Jadi Allah itu bisa saja melipat gandakan ganjaran di atas yang telah tadi digambarkan olehnya sendiri. Lima yasha'u, tapi Allah itu berkehendak untuk melipat gandakan ganjaran kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ala hasabi halil munfiki, hanya saja ini tergantung keadaan daripada orang yang berinfak. Min ikhlasihi, dilihat daripada keikhlasannya, wa ta'abihi, dan juga kepayahannya. Seperti misalkan gini, ada dua orang ya, atau mungkin bisa jadi lebih. Dia misalkan sama-sama mengeluarkan infak sebesar 100.000. Tapi kan keadaan setiap orang ini berbeda-beda. Mungkin satu orang yang pertama ketika dia menginfakkan uang 100.000, itu adalah hartanya satu-satunya. Jadi misalkan di dalam kantong baju atau kantong celananya, dia hanya memiliki uang selembar 100.000. Tapi dia sedekahkan 100.000 uang yang dia punya itu. Jadi satu-satunya harta yang dia punya, misalkan 100.000 itu yang ada di kantong, dia sedekahkan semuanya. Kemudian ada orang kedua yang dia mungkin ya punya banyak uang, baik itu di tabungannya ataupun di tempat yang lainnya. Kemudian dia juga menginfakkan uangnya itu sebesar 100.000 rupiah. Sama-sama nilainya 100.000 rupiah yang diinfakkan, tetapi kalau keadaan yang berbeda itu juga bisa membuat pahalanya pun berbeda-beda. Seperti tadi orang yang pertama dia mengeluarkan 100.000, itu 100% adalah harta dia yang dia keluarkan. Sedangkan orang yang kedua ketika dia mengeluarkan 100.000 rupiah untuk disedekahkan, paling hanya sekian persennya saja. Bayangin ya, orang yang pertama dia berarti secara tidak langsung telah mengeluarkan seluruh harta yang dia punya untuk bersedekah. Sedangkan orang yang kedua hanya sekian persennya saja yang dia keluarkan. Berarti dalam hal ini ada kondisi yang berbeda sehingga bisa jadi juga pahalanya pun
beda meskipun nilai yang disedekahkan itu sama. Walidzalika, kita lanjutkan, walidzalika tafawatat maratibul a'mali fi maqadiris sawabi. Oleh karena itu berbeda-beda tingkatan amal di dalam kadar ganjarannya. Jadi tingkatan amal seseorang itu dalam kadar ganjarannya pun juga berbeda-beda. Jadi tergantung daripada kepayahannya, kesulitannya. Semakin dia sulit ya hidupnya, tetapi dia tidak lupa untuk berbuat kebaikan seperti bersedekah dan yang lain-lainnya, pasti akan berbeda pahala yang didapat dengan orang yang bersedekah pada saat dia lapang, pada saat dia dalam keadaan senang. Berbeda itu ya. Wallahu wasi'un alim, dan adapun Allah wasi'un itu zat yang maha luas. Aila yadiku alaihi ma yatafaddalu bihi minat tad'ifi. Artinya Allah tidaklah sempit. Ma yatafaddalu bihi, apa yang Allah berikan anugerah, minat tad'ifi, daripada berupa tad'if, pelipat gandaan ganjaran maksudnya di sini. Jadi Allah itu bukanlah zat yang sempit. Dia itu maha luas ketika ingin memberikan pelipat gandaan kepada seorang hambanya yang melakukan kebaikan. Ya Allah itu bebas-bebas saja untuk memberikan pelipat gandaan yang Allah kehendaki. Jadi terserah Allah gitu. Mau memberikan ganjaran sebanyak apapun ya itu terserah Allah. Karena Allah itu maha luas karunianya, maha luas anugerahnya kepada setiap hambanya yang mau berbuat kebaikan. Alimun juga maha tahu biniatil munfiki, dengan niat daripada orang yang berinfak. Wabiman yastahiqul mudha'afata, dan juga maha mengetahui terhadap orang yang lebih berhak untuk mendapatkan pelipat gandaan ganjaran. Jadi Allah itu lebih tahu terhadap niat daripada orang-orang yang berinfak. Dan juga Allah tahu terhadap siapa saja yang lebih layak untuk mendapatkan pelipat gandaan ganjaran tersebut. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi. Adapun orang-orang yang mereka menginfakkan akan harta-harta mereka fi sabilillahi, di jalan Allah, summa la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza. Kemudian mereka tidak mengiringi ma anfaqu, apa yang mereka telah infakkan, mannan wala adza, mereka tidak mengiringi dengan mengungkit-ungkit, wala adza, dan juga tidak mengiringi dengan adza. Memberikan sakit. Apa maksud memberikan sakit di sini? Tidak merendahkan atau tidak menyakiti lah. Tidak menyakiti atau tidak merendahkan daripada orang yang telah diberi. Kemudian di sini wal mannu huwa al-i'tidadu bin ni'mati wasti'dhamuha 'alal munfaqi 'alaihi. Wal mannu, dan adapun yang dimaksud dengan mannu, huwal i'tidadu bin nikmati, yaitu perhitungan, menghitung-hitung bin nikmati, nikmat, wasti'dhamuha, dan menganggap nikmat itu besar, alal munfaqi alaihi, atas orang yang diberikan infak olehnya. Jadi maksudnya yang dimaksud dengan manna itu mengungkit-ungkit, maksudnya menghitung-hitung nikmat yang sudah dia kasih kepada orang yang diberikan infak. Jadi habis dia berinfak, kemudian dia hitung-hitung bahwasanya saya sudah bersedekah kepada si fulan. Misalkan bersedekah dengan uang sekian ratus ribu rupiah. Dia hitung-hitung dan dia ungkit-ungkit pemberiannya itu. Ini nggak boleh. Wal adza, dan adapun lafad adza, bi ayyudzia. Ini makna daripada adza itu adalah bi ayyudzia al munfaqa alaihi bil qauli awil abusi fi wajhihi. Dengan sekiranya dia menyakiti. Yu'zia itu maksudnya menyakiti, atau bisa juga bermakna merendahkan. Tapi di sini maksudnya menyakiti aja, lebih umum ya. Dengan sekiranya dia menyakiti al-munfaqo alaihi, orang yang diberikan infak alaihi atasnya. Bil qauli, dengan cara ucapan, awil abusi, atau dengan bermuka masam atau merengut ya, fi wajhihi, di dalam atau pada wajahnya. Awid du'ai alaihi, atau juga dengan mendoakan buruk kepada si orang yang diberikan infak tersebut. Jadi kalau dikatakan dengan lafad adza,
Artinya menyakiti itu maksudnya setelah dia berinfak, dia pasang muka yang tidak enak. Artinya muka yang masam, merengut kayak seperti itu contohnya. Atau dengan ucapan-ucapan bahasa yang kotor. Misalkan sudah diberi, kemudian dia menghina kepada orang yang diberi itu. Jadi kalau seandainya sudah kita memberikan sedekah kepada seseorang, kalau bisa sih mulut kita itu diam. Jangan berbicara sesuatu yang tidak membuat enak dari orang yang diberi. Apalagi sampai mendoakan buruk. Misalkan kamu kalau seandainya minta terus, saya doakan kamu gak akan jadi orang kaya selamanya. Nah, ini kan doa-doa yang buruk. Ini pun juga tidak boleh. Wakila dan satu pendapat dikatakan al-muradu huwal mannu 'alallah wa huwa al-ujubu. Yang dimaksud dengan mannu kepada Allah itu adalah al-ujubu, ujub. Jadi mannu di sini bisa juga tertuju kepada Allah. Kalau mannu kepada Allah itu maksudnya adalah ujub. Dia merasa bangga terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Sehingga dia timbul di dalam hatinya itu misalkan perkataan hanya saya nih di tempat ini atau di kampung ini atau di kota ini yang mampu berinfak dengan jumlah yang fantastis gitu. Kemudian wal adza li sahibin nafaqati, sedangkan adza itu bagi pemilik nafkah atau bisa juga kayaknya bagi si penerima nafkah itu ya. Jadi jangan sampai menyakiti bagi pada si penerima nafkah itu tadi. Lahum ajruhum. Lahum, nah bagi orang yang berinfak kemudian tidak mengikutkan infaknya itu atau infaknya itu tidak diiringi dengan mannan wala adza, ajruhum ada ganjaran mereka. Aisawabu infakihim artinya mereka punya ganjaran dari infak-infaknya mereka, dari harta yang telah mereka infakkan. Inda rabbihim di sisi Tuhan mereka. Fil jannati di dalam surga. Wala khaufun alaihim dan tidak ada kekhawatiran atau rasa takut alaihim atas mereka. Ai artinya fala yakhafuna faqda ujurihim, mereka itu enggak takut akan kehilangan ganjaran mereka. Wala yakhafunal azaba albattata, dan mereka tidak takut akan azab daripada siksa Allah albattata sama sekali. Dikarenakan orang yang telah berinfak itu seperti orang yang sedang membeli surga. Jadi orang yang berinfak itu secara tidak langsung dia sedang membeli rahmat Allah dengan infaknya itu. Meskipun kita tahu seberapapun banyak harta yang kita keluarkan untuk kita sedekahkan, gak akan pernah bisa membeli surga. Tapi karena rahmat Allah itulah yang mungkin saja ibadah kita yang gak sempurna itu, yang sedikit itu, Allah berikan anugerah berupa surganya. Kemudian walahum yahzanuna dan tidaklah mereka bersedih. Ma'ala ma khalafu atas apa yang mereka tinggalkan min khalfihim daripada orang yang ada di belakang mereka. Maksudnya itu bisa jadi keturunan ataupun yang lain-lainnya. Nazalat hadhil ayatu atau nuzilat hadhil ayatu, ayat ini diturunkan fi haqqi Utsman bin Affan, di dalam haknya Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf dan juga untuk Abdurrahman bin Auf. Amma Utsmanu, adapun perkaranya Utsman, fajahaza zaisal usrati. Utsman pernah mempersiapkan tentara yang susah fi ghazwati Tabuka pada saat perang Tabuk. Bi alfi ba'irin dengan 1000 ekor unta bi aktabiha lengkap dengan pelanaknya. Wa alfi dinarin dan ditambah juga memberikan 1000 dinar. Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi. Kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya yaqulu sambil berkata, ya Rabbi wahai Tuhanku, Utsmanu raditu. Adapun terhadap Utsman saya telah ridho kepadanya. Raditu anhu ya, di sini ada kelanjutannya raditu anhu. Saya ridho kepadanya, fardhu anhu. Maka semoga engkau pun ridho kepadanya Utsman. Wa amma Abdurrahman bin Auf,
Sedangkan perkaranya Abdurrahman bin Auf, fa innahu, maka sesungguhnya Abdurrahman bin Auf, tasaddaqa, dia pernah bersedekah binisfi malihi, dengan separuh hartanya, arba'ati alafi dinarin, yakni berupa 4.000 dinar. Waqala, dan kemudian berkata Abdurrahman bin Auf, kana indi samaniyatu alafin, tadinya saya memiliki 8.000 dinar. Fa'amsaktu li nafsi wa iyali. Fa'amsaktu, kemudian saya tahan. Artinya saya tahan di sini maksudnya menyimpan. Saya simpan sebagiannya itu li nafsi, untuk diri saya, wa iyali, dan juga keluarga saya, arba'ata alafin, 4.000 dinar. Jadi punya 8.000 dinar, disimpan 4.000 dinar. Wa akhrajtu arba'ata alafin, dan saya keluarkan yang 4.000 dinar, li rabbi, untuk Tuhan saya azza wa jalla. Jadi punya harta 8.000 dinar, 4.000-nya dia infakkan, 4.000-nya dia simpan untuk kebutuhan hidupnya dan juga keluarganya. Kemudian faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barakallahu laka fima amsakta, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, wahai Abdurrahman, fima amsakta, pada apa yang telah engkau tahan. Wa fima, maksud tahan di sini disimpan. Wa fima a'taita, dan pada apa yang telah engkau berikan. Jadi Rasul mendoakan, yang engkau simpan semoga mendapatkan berkah dari Allah, dan yang engkau keluarkan pun, yang engkau sedekahkan pun, itu juga semoga mendapatkan keberkahan dari Allah. Wal makna, dan adapun makna, alladzina yu'inunal mujahidina fi sabilillahi bil infaqi alaihim fi hawaijihim wa mu'anatihim walam yakhtur bibalihim syai'un minal manni wal adza. Jadi maksudnya mereka yang mendapatkan ganjaran ini, atau mendapatkan ganjaran di sisi Tuhan mereka, tidak bersedih, tidak takut. Maksudnya itu adalah alladzina yu'inuna, mereka orang-orang yang menolong al-mujahidina, para mujahid, fisabilillahi, di jalan Allah, bil infaqi alaihim, dengan cara berinfak kepada mereka, fi hawaijihim, di dalam kebutuhan-kebutuhan mereka, wa mu'anatihim, dan juga pembiayaan-pembiayaan mereka, walam yakhtur bibalihim syai'un, dan tidak terlintas di dalam pikiran mereka sedikit pun minal manni wal adza, daripada mengungkit, wal adza, dan juga menyakiti. Jadi orang yang pantas mendapatkan anugerah berupa ganjaran yang agung, dan juga mereka yang gak pernah khawatir terhadap kehilangan ganjaran mereka, dan juga orang-orang yang gak bersedih setelah mereka menginfakkan harta mereka, itu adalah orang-orang yang membantu para mujahid ya di jalan Allah, dengan cara memberikan infak kepada mereka terhadap kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian setelah dia bersedekah, tidak pernah sama sekali terlintas di dalam diri mereka sesuatu yang dia ingin mengungkit-ngungkit sedekahnya yang telah dia keluarkan itu, apalagi sampai menyakiti. Dia tidak pernah terlintas dalam pikirannya itu perilaku al-mannu wal adza, mengungkit dan juga menyakiti. Gitu ya. Jadi kalau sudah sedekah, kalau begitu ya sudah, jangan diingat-ingat, dan kepada orang yang bersedekah pun juga harus sopan gitu ya. Maksudnya dalam pengertian ya harus baiklah, jangan sampai menghinakan, atau jangan sampai membuat dia itu merasa nggak enakan. Jadi kalau bisa ya setelah bersedekah ya sudah, biarkan saja, jangan dipikirin lagi apa yang telah kita keluarkan itu, karena setiap yang kita lakukan yaitu kebaikan, itu pasti dicatat. Nggak mungkin Allah itu lupa. Kemudian qaulun ma'rufun, adapun ucapan yang baik, ai kalamun jamilun, artinya ucapan yang bagus, yaruddu bihis sa'ila min ghairi i'ta'i syai'in, yang dengan ucapan baik tersebut dia menolak as-sa'ila, terhadap permintaan orang yang meminta, min ghairi i'ta'i syai'in, tanpa memberikan sesuatu pun,
Wa maghfiratun, dan juga pemberian maaf. Minal mas'uli, dari orang yang dipinta. An bidza'ati lisanil fakiri, daripada perkataan kotor lisanil fakiri, yang keluar dari lisannya orang fakir. Khairun lisaili, itu lebih baik itu lebih baik untuk si peminta. Jadi maksudnya gini, kalau kita didatangi seseorang meminta bantuan kepada kita, kebetulan kita tidak mampu membantu dia atau tidak bisa memberikan apa yang dia pinta, maka qaulun ma'rufun, ucapan yang bagus. Kemudian juga andaikan si peminta itu ketika kita bilang saya nggak punya uang, saya nggak bisa bantu Anda, mohon maaf, malah dia mengeluarkan kata-kata yang kotor kepada kita gitu. Setelah kita tidak memberi kepada dia yang meminta itu, kemudian kita maghfiratun, berikan dia maaf, artinya pengertian, ya sudahlah, biarin saja, orang kita nggak punya apa-apa kok, mau ngebantu kemudian dia marah-marah, ya anggap saja itu angin lalu, tidak kita membuat kita itu nggak marah, artinya kita berikan pemberian maaf itu kepada dia yang meminta-minta yang tidak kita berikan, ternyata itu adalah khairun lisaili, itu lebih baik bagi si orang yang meminta-minta tersebut, min sodakotin, daripada sedekah yatba'uha adza, yang dengan sedekah itu diiringi dengan tindakan yang menyakiti. Kenapa? Likauniha masyubatan bidororit ta'yiri lahu bisuali, karena adanya sedekah yang diiringi dengan menyakiti itu, masyubatan, bercampur bidororit ta'yiri lahu, dengan doror atau madarat kehinaan terhadapnya si sa'il, bisuali, dengan permintaannya. Jadi ternyata ucapan mohon maaf gitu ya, mohon maaf saya nggak bisa bantu ya, mohon maaf, itu lebih baik daripada bersedekah tapi sambil mengeluarkan kata-kata kotor kepada si peminta gitu ya. Kemudian wallahu ghaniyun, dan Allah itu adalah zat yang maha kaya, maksudnya nggak butuh an sadaqatil ibadi, daripada sedekahnya hamba. Fa innama amarakum bis sadaqati, maka hanyalah Allah memerintahkan kepada kalian bis sadaqati, dengan sedekah, liyusibakum alaiha, dengan tujuan supaya Allah itu memberikan ganjaran atas sedekah itu. Halimun, juga maha penyantun, id lam yu'ajjil bil uqubati ala man yamunnu wa yu'zi bisodaqatihi, karena Allah itu lam yu'ajjil, tidak terburu-buru, bil uqubati, dengan memberikan siksaan, ala man yamunnu, terhadap orang yang telah mengungkit-ungkit, wa yu'zi bisodaqatihi, dan juga menyakiti dengan sedekahnya dia. Jadi Allah itu maha penyantun, maha welas asih, disebabkan karena Allah itu enggak langsung buru-buru mengazab atau menyiksa orang yang orang yang enggak mau bersedekah, atau orang yang bersedekah tapi dengan cara mengungkit ataupun juga menyakiti si peminta-minta tersebut. Ya, begitu ya. Jadi intinya ya jangan pelit. Seandainya kita bisa membantu orang, ya bantu sekemampuan kita. Jangan sampai kita malah menyakiti orang yang meminta-minta kepada kita. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.